Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang berisikan 3 orang, yaitu saya sendiri, Lutfi Raditya Firmansyah, dan rekan saya. Saya Muhammad Irfan Zainuddin. Saya Azkia Aulia Hidayah. Dan selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen yang mengampu, Bapak Aziz Maksum STMKOM, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan pemanfaatan Canva sebagai media desain grafis sederhana untuk mendukung branding UMKM pemula. Yang dimana sebagai bagian untuk memenuhi ujian akhir mata kuliah transformasi digital. Next. Pertama, komponen yang pertama ada analisis situasi. Atau yang pertama, latar belakang masalah, yang dimana visual adalah kunci. Di era digital, konsumen tertarik pada produk dengan visual estetis, yang dimana adanya kendala UMKM. Banyak UMKM pemula kesulitan membuat materi promosi yang layak karena keterbatasan sumber daya. Yang akibatnya, produk berkualitas seringkali kalah bersaing hanya karena kemasan atau foto produk yang kurang menarik di media sosial. Akar permasalahannya, yang pertama, adanya keterbatasan biaya, di mana jasa desainer grafis profesional membutuhkan biaya yang tidak sedikit bagi pemula. Yang kedua, keterbatasan skill. Software seperti Photoshop sulit dipelajari dan butuh visi spek tinggi. Yang ketiga, waktu terbatas. UMKM butuh konten instan untuk story atau status, di mana tidak bisa menunggu proses edit yang lama. Selanjutnya ada peluang pemanfaatan TI. Dengan solusi teknologi informasi yang dibutuhkan harus memenuhi kriteria seperti murah atau gratis, yang dimana minim modal awal. Yang kedua, mudah digunakan atau bisa digunakan orang awam tanpa background desain. Selanjutnya, berbasis perangkat seluler, dapat diakses via smartphone. Dan yang terakhir, tersedia template siap pakai atau efisiensi waktu dengan desain siap pakai. Yang dimana kami memilih solusi yang terbaik yang itu aplikasi Canva. Selanjutnya ada tujuan dan indikator. Tujuan dan indikator keberhasilan. Tujuan utamanya yaitu edukasi pentingnya branding visual. Dan yang kedua, melatih kemandirian pembuatan konten seperti logo, poster, atau story. Dan yang ketiga, meningkatkan daya tarik produk di pasar digital. Dan di mana memiliki indikator sukses, yaitu pemahaman 80% peserta menguasai fitur dasar. Yang kedua, output minimal 3 desain, logo, poster, atau story per peserta, dan memiliki efisiensi membuat satu desain kurang dari 30 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah komponen 3, yaitu strategi dan solusi. Strategi TI yang diusulkan, satu, platform media dan WA bisnis. Lebih relevan untuk pemula dibanding website e-commerce yang kompleks. Dua, teknologi pendukung, yaitu solusi berbasis cloud yang mudah digunakan dan diakses peserta. Yang pertama yaitu ada Zoom Meeting sebagai media pelaksana webinar. Yang kedua, Canva sebagai platform utama desain konten. Yang ketiga, smartphone kamera standar untuk foto produk mandiri. Yang keempat yaitu Canva Asset Library foto, icon, font, ilustrasi gratis. Yang kelima yaitu Google Drive untuk penyimpanan dan berbagai file digital. Tim pelaksananya yaitu Lutfi Raditya sebagai project manager yang bertugas koordinasi umum, hubungan mitra, dan pengawasan jadwal. Selanjutnya Muhammad Irfan sebagai technical spesialis. Kerjanya yaitu pelatihan Canva, instalasi aplikasi, dan troubleshooting teknis. Selanjutnya yaitu ada Askia Aulia sebagai kreatif dan marketing. Tugasnya untuk menyusun modul desain, template master, dan evaluasi konten. Mekanisme penerapan TI yaitu sistem bekerja berbasis cloud computing. Yang pertama ada input, pengguna mengambil foto produk via handphone. Yang kedua proses, foto diunggah ke Canva, pengguna memilih template dan mengedit teks atau elemen data disimpan secara otomatis di server Canva. Yang ketiga yaitu output, desain diunduh JPG atau PNG dan langsung dibagikan ke Instagram atau WhatsApp. Selanjutnya itu ada standar operasional prosedur.
Yang pertama ada pra-prosedur yang bertugas siapkan produk, bersihkan latar, dan ambil foto dengan pencahayaan cukup. Yang kedua desain. Buka Canva, pilih master template, ganti produk dan upgrade harga atau teks. Yang ketiga ada quality check, yaitu pastikan teks terbaca, logo terlihat, dan tidak ada typo. Unduh high resolusi. Yang keempat yaitu publikasi, upload ke IG story atau feed dan status WA. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Komponen 4, implementasi dan anggaran. Tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan program dibagi dalam 3 fase. Fase pertama yaitu perencanaan. Pada minggu pertama hingga minggu keempat, meliputi kegiatan riset materi, penyusunan slide presentasi, publikasi kegiatan, dan proses pendaftaran peserta. Selanjutnya, fase kedua adalah pengembangan, yang dilakukan pada minggu kelima hingga minggu ke-8. Pada tahap ini dilakukan pemaparan materi, demonstrasi penggunaan Canva, serta latihan desain. Kemudian masuk ke fase 3, yaitu implementasi, pada minggu ke-9 hingga minggu ke-10. Pada fase ini kegiatan difokuskan pada pengiriman sertifikat, penyebaran materi pelatihan, publikasi hasil kegiatan, serta penyusunan laporan akhir berdasarkan masukan dari peserta. Mendukung proses tersebut, dibuat juga jadwal pelaksanaan. Program ini direncanakan selama 10 minggu dan dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai kegiatan utama dan hasil yang ingin dicapai. Pada minggu pertama hingga minggu kedua, fokus kegiatan berada pada tahap persiapan materi. Kegiatan yang dilakukan meliputi riset pustaka terkait branding UMKM, serta penyusunan slide presentasi dan demo penggunaan Canva. Pada akhir tahap ini, output yang diharapkan adalah draft materi pelatihan yang siap digunakan serta rundown acara yang telah final. Kemudian memasuki minggu ketiga dan keempat, program berlanjut pada tahap publikasi dan pendaftaran. Pada fase ini, lakukan penyebaran poster melalui media sosial atau grup WhatsApp, pembukaan formulir pendaftaran melalui Google Form, serta persiapan tautan Zoom meeting dan teknis moderator atau host. Hasil dari tahap ini berupa database peserta yang telah terkumpul dan link Zoom yang siap digunakan pelatihan. Masuki minggu ke-7 dan ke-8, tahap kegiatan fokus pada pasca event. Pada tahap ini dilakukan pengeditan rekaman webinar untuk dokumentasi dan pengiriman sertifikat materi pelatihan dalam bentuk PDF kepada seluruh peserta melalui email atau WhatsApp. Pada akhir kegiatan ini, sertifikat dan materi dipastikan telah terkirim dan diterima peserta. Pada minggu ke-9 ke-10 dilakukan tahap evaluasi dan penyusunan laporan. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis umpan balik yang diperoleh dari Google Form untuk mengetahui efektivitas kegiatan ini. Setelah itu, tim menyusun laporan akhir sebagai dokumentasi pelaksanaan program. Output akhir dari tahap ini adalah evaluasi yang sudah selesai dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya disusun rencana anggaran biaya yang terbagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah biaya pengembangan atau setup. Biaya ini digunakan untuk pembuatan modul dan template desain serta langganan Canva Pro selama 1 bulan. Total biaya pada bagian ini adalah Rp345.000. Kategori kedua adalah biaya personal yang terdiri dari penggunaan internet, pelatihan, langganan Zoom Meeting Pro, serta kebutuhan komunikasi dan manajemen grup seperti reminder dari WhatsApp atau Telegram. Total biaya operasional adalah Rp439.000. Kategori terakhir adalah biaya dokumentasi dan administrasi, yang mencakup desain dan distribusi sertifikat digital serta penyusunan laporan akhir kegiatan. Total biaya untuk bagian ini adalah Rp275.000. Dengan demikian, total keseluruhan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program ini adalah Rp1.059.000. Dari pelaksanaan program ini, peserta diharapkan memperoleh sejumlah manfaat. Beberapa di antaranya adalah efisiensi biaya karena tidak lagi bergantung pada jasa desain, peningkatan keterampilan digital pelaku UMKM, branding yang lebih profesional, serta fleksibilitas dalam pembuatan materi promosi kapan saja dan di mana saja.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Canva berperan penting dalam membantu pelaku UMKM pemula menghasilkan desain branding yang menarik dengan cara yang mudah, cepat, dan biaya yang relatif rendah. Platform ini mendukung pembentukan identitas visual yang konsisten sehingga dapat meningkatkan citra profesional usaha. Namun, efektivitas penggunaan Canva tetap sangat dipengaruhi oleh pemahaman pengguna mengenai prinsip desain dan strategi branding yang tepat. Dengan pengamatan yang terarah, Canva tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membuat desain, tetapi juga untuk menjadi instrumen strategis yang dapat meningkatkan visibilitas brand, memperkuat profesionalitas usaha, serta mendorong daya saing UMKM di era digital. Selain itu, terdapat beberapa saran untuk meningkatkan kualitas penggunaan Canva dalam strategi branding UMKM. Pertama, lakukan analisis target audiens sebelum membuat desain agar pesan visual yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konsumen. Kedua, hindari ketergantungan pada template bawaan Canva dan kembangkan gaya visual yang lebih personal serta mencerminkan identitas brand. Selanjutnya, lakukan evaluasi terhadap efektivitas desain melalui metrik seperti engagement atau interaksi audiens. Penting juga untuk mempertahankan konsistensi pada elemen visual seperti logo, warna, tipografi, dan layout di berbagai platform agar brand mudah dikenali. Terakhir, kombinasikan penggunaan Canva dengan riset branding serta analisis kompetitor untuk menghasilkan kualitas desain yang lebih optimal dan relevan dengan pasar. Berikut adalah referensi video tutorial lengkap penggunaan Canva untuk pemula. Video ini mencakup dasar-dasar editing hingga penyimpanan file. Berikut referensi dan sumber pustaka. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Minta maaf bila masih ada banyak kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.